Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Ibu Kepala Sekolah SD IBS Darul Hijrah Putri. Hari ini kita akan mewawancara beliau terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan kepemimpinan Ibu di sekolah SD IPS Darul Hijrah Putri yang berkaitan dengan dilema etika. Seperti itu. Baik Ibu, saya langsung pada pertanyaan ya Bu ya. Oke. Pertanyaan yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, kita harus tahu dulu mungkin perbedaan antara dilema etika dengan bujukan moral. Jadi kalau ulun itu harus mengamati dan memperhatikan jenis kasus yang terjadi. Jika ada lebih dari satu pilihan yang benar secara moral, itu merupakan dilema etika. Tetapi apabila kita dihadapkan atau tergoda untuk memilih sesuatu yang salah karena suatu hal, maka itu adalah bujukan moral. Jadi kita harus tahu dulu perbedaan antara dilema etika dengan bujukan moral. Tetapi dengan adanya bujukan moral itu juga menjadi sebuah dilema etika, bisa juga seperti itu. Jadi tergantung kasusnya dulu. Kita cermati, kita perhatikan betul-betul ini kasusnya apa sih? Apakah termasuk di dilema etika atau bujukan moral? Atau mungkin karena bujukan moral sehingga menjadikan kita, oh ini dilema nih untuk mengambil suatu keputusan. Berarti kita melihat kasusnya dulu ya Bu? Iya, jenis ya. kasusnya apa? Baik Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan Bu. Memang untuk menentukan sebuah keputusan itu tidaklah mudah, apalagi hal-hal yang memang menyangkut etika atau dilema etika tersebut. Tetapi karena ini sering terjadi juga di sekolah, jadi kita pertama itu harus mempertimbangkan dulu dampaknya, apakah dampak jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, kemudian kita juga meminta pendapat dengan pihak-pihak lain seperti guru-guru, teman-teman, atau mungkin konselor. Kalau di SD memang tidak ada konselor, tapi wali kelas memang dianggap sebagai konselor kan gitu. Nah, atau mungkin ada atasan kita yang lebih tinggi daripada kita, seperti yang pemangku kebijakan, kayak dalam hal ini kan kita ada pimpinan pondok,
pondok, ada yayasan dan lain sebagainya. Jadi pihak-pihak yang terkait itu harus dilibatkan atau dimintai arahan pendapat mereka dari sudut pandang mereka seperti itu. Jadi ada beberapa hal pertimbangan ya Bu Iya. untuk memutuskan untuk mengambil keputusan itu Ya, ya. kita pertimbangkan dulu tadi dampaknya, apakah dampak jangka pendek atau jangka panjang. Baik Ibu, untuk yang pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah-langkahnya pertama itu kumpulkan informasi yang akurat dulu yang menyangkut dengan masalah yang sedang terjadi. Kemudian setelah itu bisa dikonsultasikan dengan pihak-pihak yang terkait atau yang terlibat dengan masalah-masalah yang ada di lapangan. Kemudian setelah itu ambil keputusan dan evaluasi keputusan tersebut. Itu sudah ada prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan ya Bu ya. Iya. Oke, yang keempat, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif ya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Hal yang paling efektif itu adalah kalau yang terjadi di SD ya, Ya. karena ini berkenaan dengan saya sebagai pengambil keputusan dan masalah itu bisa terjadi sama siswa. Nah, biasanya paling efektif itu ada konseling dengan mengkonseling terhadap siswa tersebut. Nah, siswa tersebut yang dihadapkan kepada dilema etika tadi. Jadi kita harus konseling dengan orang yang bersangkutan sampai dia bisa menentukan dan memilih jalan atau solusi yang baik untuk kasus atau dilema yang sedang dia hadapi. Itu kalau tadi dilemanya dari siswa. Nah, yang berkenan dari siswa, misalnya siswa yang berprestasi dihadapkan oleh dua pilihan, mau dia fokus ikut olimpiade atau dia terlibat aktif dalam organisasi sekolah. Dia harus memilih gitu. Nah, seperti itu kan kita harus konseling betul-betul dengan anak yang bersangkutan. Nah, dan kita juga harus memberikan arahan-arahan, kalau kamu ikut begini, ini konsekuensinya. Kalau kedua-duanya ini konsekuensinya dan sebagainya. Sekali ya Bu. Ya, kemudian yang lebih efektif lagi juga tidak lupa kita berkonsultasi dan berkolaborasi juga dengan stakeholder yang ada di sekolah itu, baik dari guru-guru, teman-teman satu kantor, kemudian orang-orang yang memang dapat dijadikan pendapatnya itu bisa kita ambil atau dari sudut pandang mereka seperti apa. Seperti itu ya Bu ya. Nah kemudian yang kelima Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu ya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus etika tersebut? Hal-hal yang menjadi tantangan itu yang pertama untuk pengambilan keputusan itu adalah permainan emosi. Jadi ketika kita mengambil keputusan, apabila kita sedang marah, kan permainan emosi ya, marah, gembira, dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh kan tantangannya ini. Mungkin saat itu kita dalam keadaan marah atau dalam keadaan mungkin terlalu senang kah, itu juga akan mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Jadi tantangannya pertama tadi permainan emosi, kemudian juga konsekuensi yang tidak pasti. Artinya kita sudah mengambil seperti ini tapi tidak ada konsekuensi yang pasti. Kalau kita yang ini kita ambil, apa konsekuensi dari masalah ini gitu. Kalau kita yang nomor 2-nya diambil, apa konsekuensinya? Nah, kadang kita belum terpikirkan sampai di situ. Jadi konsekuensi yang belum pasti atau tidak pasti. Kemudian juga tadi informasi yang kurang lengkap, informasi yang terbatas. Suatu kasus itu tidak bisa kita ambil keputusan kalau kita belum mempunyai data yang jelas, informasi yang lengkap dan lain sebagainya. Kemudian juga yang menjadi tantangan itu adalah tekanan dari orang lain. Bisa jadi dari keluarga, dari teman dekat, kemudian ini adalah keluarga tadi ya, kemudian lingkungan sosial kita dan lain sebagainya. Itu juga akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita ambil. Menarik ya Bu ya, banyak sekali tantangan yang dihadapinya ya Bu ya.
Oke, yang keenam Bu, apakah Ibu memiliki sebuah takal atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Bu? Ada jadwal gitu loh untuk menyelesaikan masalah tersebut, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau ditanya masalah tata kala atau jadwal itu, kita fleksibel aja, fleksibel dan kondisional menyesuaikan jenis kasus yang terjadi. Ada kasus-kasus yang memang ringan itu bisa diambil langsung, ada kasus-kasus yang berat yang harus kita cari dulu, kita gali lebih dalam, kemudian kita harus melibatkan orang-orang lain, otomatis itu harus mempunyai jadwal. Paling enggak kan jadwal ketemuan sama pihak lain, kemudian apa yang harus disiapkan sudah harus terjadwal. Jadi ada jadwal juga kalau memang kasusnya itu berat, ada melibatkan mungkin banyak pihak kayak orang tua atau mungkin tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Itu pasti ada jadwal tersendiri. Jadi ada dua alternatif ya, Iya. Bu, ya. Dilihat dari kasusnya juga bisa ringan bisa berat. Iya. Ringan bisa kita selesaikan ya dalam waktu yang dekat kan. Ya. Kalau yang berat ya tadi jadwalnya ada ya Bu. Iya. Betul. Oke. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu nih dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus etika tersebut? Ya ada seperti bantuan dari guru lain, kemudian di sekolah kan ada tim TPPK juga ada, kemudian dari teman-teman juga. Kalau ditanya masalah faktor itu mungkin dari faktor kedudukan atau jabatan bisa. Kita sekarang jabatan di kepala sekolah, siapa lagi jabatan yang lebih tinggi daripada kita. Dalam hal ini mungkin pimpinan pondok bisa, tadi yayasan juga bisa. Kemudian dari faktor umur atau usia. Kadang umur dan usia juga bisa menentukan seseorang itu dewasa atau tidak kan dalam mengambil keputusan. Kita bisa bertukar pikiran dengan orang-orang yang lebih tua dari kita. Kemudian faktor pendidikan dan pengalaman. Jadi seseorang walaupun mungkin umurnya lebih muda dari kita, tetapi pengalamannya banyak, kemudian pendidikannya lebih tinggi daripada kita, itu kita juga bisa membantu kita membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan mengenai dilema etika atau kedudukan moral tersebut. Mantap Ibu. Yang terakhir Ibu nih, sudah di penghujung nih pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan di dilema etika itu, Bu? Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus dilema etika atau kedudukan moral. Pertama, yang namanya hidup itu pasti ada masalah. Kalau nggak mau ada masalah, nggak usah hidup aja. Itu satu. Kemudian yang kedua, peran emosi itu sangat menentukan dalam pengambilan keputusan. Artinya ketika kita mengambil keputusan, jangan sampai kita di posisi saat itu kita sedang marah, saat itu kita sedang kecewa, atau mungkin saat itu kita terlalu senang. Terlalu senang dengan sesuatu itu juga akan berpengaruh dengan pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, belajar dari pengalaman orang lain. Artinya yang namanya hidup juga, kemudian kawan-kawan sekitar itu tentunya ada yang lebih berpengalaman dari kita, lebih berpendidikan dari kita. Dari situ kita bisa mengambil pengalaman dan pelajaran dari mereka-mereka. Kemudian juga melatih kita untuk berempati dengan orang lain. Kita bisa merasakan apa yang orang lain merasakan. Jadi bukan artinya tidak peduli dengan orang lain, tapi justru dengan adanya kasus-kasus seperti ini kita menjadi lebih berempati dengan keadaan orang lain. Dan yang terakhir, pentingnya juga kita memahami dan mengerti sudut pandang orang lain atau perspektif orang lain itu seperti apa. Jangan kita hanya perspektif dari diri kita sendiri, tapi lebih penting lagi kita menghargai dan memahami sudut pandang orang lain dalam memberikan pendapat-pendapat, memberikan nasihat mungkin ya mengenai masalah-masalah yang kita hadapi. Itu ya Bu ya, sangat luar biasa sekali Ibu. Saya juga mengambil pelajaran nih dari apa yang Ibu sampaikan hari ini. Memang betul ya, akhir dari ini semua ya, hidup itu pasti ada masalah pastinya.
Kemudian peran dan emosi ya, peran dan emosi itu sangat, saat kita mengambil keputusan itu juga sangat penting ya Bu ya. Ya jadi jangan sampai saat kita marah keputusan nanti berbeda, saat kita senang juga. Nah itu seperti itu ya. Yang ketiga, belajar dari pengalaman orang lain, dan yang empat, melatih empati, dan kelima, memahami perspektif dari orang lain. Ya, itu sangat luar biasa sekali Ibu. Terima kasih atas kesempatan, kemudian jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan. Semoga ini dapat bermanfaat untuk diri saya ke depannya ya, dalam hal mengambil keputusan seperti ini. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin ini sampai di sini dulu wawancara kita bersama Kepala Sekolah SD IPS, yaitu Ustazah Hadijah SPDI. Salah hilaf mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.